Sebuah peluru menembus dada wanita itu. Tiba-tiba, waktu berhenti dan peluru membeku di udara. Dewa kematian muncul di hadapannya dan berkata bahwa ia hanya punya 15 detik tersisa. Ia bisa menghentikan dan memulai waktu sesuka hati. Tapi saat waktunya habis, nyawanya akan diambil. Wanita itu menolak takdirnya. Ia ingin melihat wajah si pembunuh dengan jelas. Peluru itu menembus tubuhnya dan memecahkan kaca. Waktu tersisa 14 detik. Ia berbalik. Tersisa 13 detik. Akhirnya, ia melihat wajah si pembunuh, anak dari pasiennya sendiri. Mungkin karena kematian sang ibu yang tragis, anak itu ingin membalas dendam. Wanita itu memutuskan untuk melawan balik sang pembunuh. Ia menjatuhkan bubuk obat di meja ke lantai, mengambil remote, dan mematikan lampu. Tersisa 11 detik. Ia menggeser tumpukan buku, mengambil spidol, dan menulis nama si pembunuh. Ia memecahkan vas bunga dan menyiramkan air ke meja, lalu melempar spidol itu jauh. Tersisa 7 detik. Ia memasukkan ranting bunga ke colokan listrik di dekat meja. Ranting itu akan menghantarkan listrik saat dilepaskan dan menyentuh air. Jika si pembunuh menyentuh meja, dia akan tersengat. Wanita itu menendang ember berisi air hingga tumpah. Tersisa 5 detik. Ia teringat surat kematian yang ditemukannya di rumah pasien. Wanita tua itu ingin mati dengan pil tidur. Ia pernah menggantinya, tapi ketahuan oleh sang anak. Mungkin semua hanya salah paham. Hatinya mulai ragu. Ia memetik bunga untuk mengurangi bahaya sengatan. Tersisa 4,5 detik. Ia mengambil pena lain dan membidik lantai. Tiba-tiba, peluru kedua menembus tubuhnya. Tersisa 0,61 detik. Dewa kematian berkata bahwa saat ia menyiapkan jebakan, si pembunuh telah berputar ke jendela untuk menghabisinya. Ia jatuh ke lantai dengan amplop di tangan kiri, sedangkan tangan kanannya tak meninggalkan jejak. Hidupnya berakhir. Pembunuh kembali ke pintu dan melihat bubuk obat yang berserakan. Ia menemukan sandal, lalu mendekati meja dan melihat namanya tertulis. Ia ingin menghapusnya dengan spidol, tapi merasa ada yang aneh. Ia menemukan pena yang asli dan kembali ke meja. Saat menyentuh meja, ia tersengat listrik. Saat berdiri kembali, ia mendengar langkah petugas keamanan. Ia buru-buru menghapus namanya dan hendak kabur, tapi melihat amplop di tangan korban. Penjaga lewat dan melihat TKP. Si pembunuh kabur sambil membawa amplop, lalu membukanya dan terdiam. Surat bunuh diri sang ibu mengungkap bahwa ia ingin mati bersama anaknya dengan pil tidur karena tak tahan dengan rasa sakit. Si pembunuh dilanda penyesalan mendalam, tapi semuanya sudah terlambat. Para penyelidik tiba di lokasi dan menemukan nama si pembunuh tertulis di sebuah kertas, berada di depan jasad sang dokter.